dimuliakan Allah, kenapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Tadi Qori sing ganteng niki membacakan satu ayat tadi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan tambah nikmat itu. Siapa yang ingkar, kata Allah dalam ayat ini, yang ingkar bukan dikurangi. Nek bersyukur ditambah, nek tidak bersyukur bukan dikurangi. Mestinya kan dikurangi, kebalikan dari bersyukur. Tapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, inna azabi lasyadid. Sungguh azabku sangatlah pedih. Jadi orang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah, balasannya adalah azab. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, oleh karenanya kenapa kita mesti bersyukur kepada Allah? Satu, agar Allah senantiasa menambah nikmat itu. Yang kedua, agar kita terhindar dari azab Allah. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, banyak orang yang salah menafsirkan ayat yang kami bacakan mau. Jadi ada yang bertanya, Ustaz, betulkah ketika kita bersyukur nikmat Allah akan tambah? Betul, memang ayatnya berbunyi seperti itu. Jadi kalau kita bersyukur misalnya nikmat kita bersyukur Allah berikan motor kepada kita, apakah Allah akan tambah motor itu? Bisa jadi. Bisa jadi motornya yang ditambah, bisa jadi keberkahan manfaat dari motor itu. Kalau begitu Ustaz, kalau saya punya istri satu, apakah akan ditambah kalau saya bersyukur? Nah ini keterlaluan, ini golek-golek dalil jenengan untuk membenarkan niatannya. Jadi kalau kita bersyukur dengan istri kita yang satu, bukan ditambah menjadi dua istri kita, tapi ketika kita bersyukur kepada istri kita, pasangan kita, maka yang ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rasa cinta, rasa sayang, dan keberkahan dalam keluarga itu. Makanya ketika ada seorang suami yang bersyukur atas pasangannya, ketika melihat istrinya, hatinya anget. Ketika ada yang lewat misalnya lebih cantik daripada istrinya, dia tidak mungkin akan berpaling. Kenapa? Syukur-syukur aku wis diterima. Sudah diterima istrinya. Jadi kalau istri, suami yang bersyukur atas pasangannya, bukan pasangannya yang ditambah, tapi rasa cinta, rasa sayang, dan ketenangan dalam keluarga itu. Mudah-mudahan kita semua orang yang bersyukur kepada Allah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan semoga sampai kepada kita semua umatnya yang senantiasa istiqomah, senantiasa berpegang teguh pada risalah beliau bawa. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kelak ketika kita meninggalkan dunia yang sementara ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dunia kita ini sudah menunjukkan tanda-tanda akhirnya. Dunia yang kita injak saat ini, dunia yang kita tinggali sekarang ini, sudah menunjukkan tanda-tanda kehancurannya. Jenengan kalau lihat buka berita, pasti jenengan ngertos bagaimana kondisi Timur Tengah saat ini, yaitu perang antara Iran dan Israel. Dan memang itu disebutkan nanti akan ada satu pasukan dari arah timur, yang kemudian mereka akan memerangi orang-orang Yahudi, Iran dan lain sebagainya, itu dari arah timur. Apakah kemudian itu tanda-tanda menuju hari kiamat? Wallahu a'lam bishawab, Allah yang lebih tahu. Tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian, mudah-mudahan ketika kiamat itu terjadi, kita termasuk hamba-hamba Allah yang dilindungi. Amin Allahumma. Kok rodok pelan ya? Amin ya. Amin Allahumma. Maksudku banter itu. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Kita niki bersyukur Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sebabnya nopo kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemeluk agama Islam. Di ayat yang saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Niki ayat disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat haji terakhir beliau. Makanya ketika ada salah seorang sahabat mendengar Nabi Muhammad menyampaikan ayat ini, sahabat tersebut menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Karena sahabat itu tahu ini adalah wasiat terakhir Kanjeng Nabi Muhammad. Apa artinya? Dalam ayat itu jemaah sekalian, Allah mengatakan, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, telah aku cukupkan nikmatku untukmu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama. Jadi dalam ayat ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Yang kedua, agama Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sempurna artinya jemaah yang dimuliakan Allah, segala sesuatu diurus dan diatur oleh agama Islam. Tidak ada satupun perkara di dunia ini, perkara manusia, tidak diatur oleh Islam. Makanya aturan Islam itu mengurus mulai dari persoalan cincin sampai persoalan pemimpin, Bapak Ibu. Mulai dari urusan bernegara sampai dengan urusan bertetangga. Mulai dari urusan pernikahan sampai dengan urusan perkhitanan. Semua diatur oleh Islam. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kita semua yang berada di tempat ini meninggal nanti dalam keadaan Islam. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang kemudian nanti dilaksanakan oleh Pak Kurniadi besok ini, yaitu mengkhitankan putra beliau. Niki juga termasuk daripada aturan syariat Islam. Lalu apa yang dimaksud dengan khitan niki? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, khitan niku berasal dari kata khotana yang artinya memotong. Artinya apa Bu? Pak? Memotong. Tapi perlu digarisbawahi, tidak semua yang memotong artinya khitan. Mentang-mentang kemudian khitan niku artinya memotong, nek ono diskon kita katakan khitan. Keliru. Ono diskon misalnya di Alfamart, ono khitan yang Alfamart. Wah, diguyu wong. Makanya kemudian kalau membatasi pengertian, kalau dari segi bahasa banyak salahnya, banyak kelirunya. Harus kemudian ada spesifikasinya. Nah, dalam Islam itu ada dua kalau memberikan ta'rif, kalau memberikan definisi. Satu dari bahasa, yang kedua dari istilahnya. Nah, khitan dari segi istilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memotong ujung kulit yang menutupi. Aku nyebutnya apa ya? Mudah-mudahan buatan saru nih ya. Tapi ini fikih harus tak jelasin. Gitu pokoknya. Jadi yang dimaksud dengan khitan adalah memotong ujung kulit yang menutupi kepala syafa, kepala daripada zakar. Nah, zakar itu itu pokoknya. Jadi kepala dari kemaluan laki-laki. Jadi itunya dipotong agar kemudian kepalanya terbuka. Apa tujuannya? Nanti saya jelaskan di akhir. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang jelas jenengan sudah mengerti yang dimaksud dengan khitan adalah memotong kulit ujung daripada kepala zakar. Tujuannya apa? Kepala zakarnya terbuka dan terlihat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau pengertiannya sudah, lantas apa dasar hukum khitan itu sehingga kita bisa melaksanakan itu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
dasar hukum, sumber dasar hukum khitan itu bersumber dari dua. Yang pertama Al-Quran dan yang kedua hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 123. Tadi di awal saya bacakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma auhayna ilaika an attabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah millah Ibrahim, orang yang lurus. Sesungguhnya dia bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam ayat ini Gusti Allah niku memerintahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, yang itu juga berlaku bagi kita umatnya Nabi Muhammad, untuk mengikuti millah, agama atau syariat Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa saja syariat Kanjeng Nabi Ibrahim itu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita kepengen tahu, di antara syariat Kanjeng Nabi Ibrahim yang hari ini masih kita laksanakan, di antaranya adalah kurban. Jadi kurban itu menyembelih hewan setiap tahunnya yang kita persembahkan kepada Allah. Itu kemudian perintahnya pertama kali adalah Nabi Ibrahim. Kita kenal biasa khotib menyampaikan ketika kemudian datang perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Kemudian diberikan keajaiban oleh Allah, Nabi Ismail diganti dengan seekor kambing. Itu yang pertama, syariat Nabi Ibrahim yang menjadi syariat Islam. Yang kedua, syariat Nabi Ibrahim yang juga menjadi syariat Islam adalah khitan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang pertama kali melaksanakan khitan itu adalah Nabi Ibrahim. Jadi ketika turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim, waktu itu jemaah sekalian, Nabi Ibrahim berusia 80 tahun. Kebayang nggak panjenengan? Usia 80 tahun pun sepuh, kulitnya wis atos, tiba-tiba kemudian datang perintah untuk melakukan khitan itu. Jenengan usianya pinten lah? 61. Kira-kira nek misalnya nggih, jenengan belum khitan misalnya niki. Jenengan di usia 61 ini disuruh Pak RT. Pak RT ini ada? Ada. Disuruh Pak RT konsunat gitu. Konsultan, kira-kira jenengan mau apa enggak? Tenangnya Pak. Kalau untuk perintah Islam, wah itu. Tapi kira-kira lebih gampang disunat bocah atau seusia jenengan? Betul. Kenapa? Karena kulitnya wis aku nih, mun sepuh ngene kuwi nek diguting sing protol. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika perintah khitan ini datang kepada Nabi Ibrahim berusia 80 tahun. Dan jangan bayangkan jenengan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika pada masa Ibrahim itu, ketika dikhitan menggunakan, sekarang kan pakai yang alat serba canggih, pakai laser. Iya. Laser satu kali langsung tuh. Dipakai laser, disuntik disuntik sih ya, baru dilaser. Dilaser baru disuntik, bahaya gitu. Ya. Pada zaman itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, belum ada alat yang serba canggih. Maka di hadis dikabarkan Nabi Ibrahim itu melakukan khitan sunat sendiri menggunakan kapak. Ya kapak. Jangan usia 61 dikon Pak RT untuk sunat tapi menggunakan kapak. Kira-kira mau apa enggak? Kabur. Pak RT nyontok repot ya Pak. Itu kula mesti yakin Pak RT iki tenanan apa ora iki Pak RT? Tenan Pak. Pakai kapak loh Pak RT, tenan. Pokoknya tenan. Pak RT pakai kapak loh Pak RT. Coba. Jadi usia 80 tahun, posisinya kemudian kulit wis atos, kemudian alat yang digunakan serba ada yaitu kapak. Makanya dikabarkan dalam hadis Nabi Ibrahim itu mengalami
sebuah penyakit karena kemudian turun informasi kabar dari Allah bahwa Nabi Ibrahim itu terburu-buru. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan ternyata orang-orang tua kita dulu mungkin zamannya panjenengan gitu, menggunakan alat serba ada gitu. Ngapunten Pak, jenengan dulu sunat pakai apa? Pakai pisau kurban itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi satu, khitan niku merupakan syariat Nabi Ibrahim yang menjadi syariat Islam dan kita amalkan sampai dengan saat ini. Jadi satu, sumber daripada ketentuan khitan itu ada dalam Al-Quran, diantaranya Quran surah An-Nahl ayat 123. Kemudian yang kedua bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, kemudian ditulis oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, khamsun minal fitrah. Jadi 5 yang termasuk daripada fitrah, kesucian. 1 khitan, 2 mencukur kumis, 3 mencukur bulu kemaluan, 4 memotong kuku, dan yang kelima mencabut bulu ketek. Niki hadisnya tenanan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi yang termasuk daripada fitrah itu khitan, mencukur kumis. Tapi alhamdulillah mriki mboten nonton sing panjang kumis ini. Alhamdulillah. Ya. Semuanya jenggotan. Yang ketiga, mencukur bulu kemaluan. Jadi tidak boleh, makruh hukumnya mencabut. Ya kan? Ada sekarang tren itu, tren nih, cah-cah TikTok biasanya ada tren itu mencabut bulu itu. Enggak boleh, makruh. Nah, makruh. Yang disunahkan itu adalah dicukur. Ya, jangan sampai habis. Kemudian motong kuku. Nah, yang dicabut itu adalah bulu kuku. Bulu ketek itu sunnahnya dicabut, bukan dicukur. Nah, biasanya kan kita dicukur gitu. Nah, sunnahnya itu dicabut. Loro yo, kan sunnah tapi dapat hadiah sunnah gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi Al-Quran menjelaskan syariat Nabi Ibrahim dan itu diadopsi jadi syariat Islam. Yang kedua, Nabi Muhammad kemudian menyebut bahwa khitan niku bagian daripada fitrah. Nah, berdasarkan dari 2 dalil ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, para ulama khususnya mazhab Syafi'i itu kemudian berpendapat hukum khitan itu wajib bagi laki-laki yang sudah balik. Nah, makanya Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni menjelaskan, fa ammal khitam fawajibun 'ala rijal. Jadi bahwasanya khitan itu adalah kewajiban atas laki-laki. Nah, dijelaskan lebih rinci, laki-laki di sini adalah laki-laki yang sudah balik. Nah, sekarang kan ada tren niku bayi yang baru lahir langsung disunat. Apakah itu jatuh kewajiban? Itu belum kewajiban, itu hanya anjuran. Kalau dia sudah memasuki balik, kalau laki-laki berarti sudah mengalami mimpi basah, maka wajib hukumnya. Itulah kenapa kalau ada mu'allaf itu harus dipotong. Apanya? Jangan kepalanya, kulitnya, kulit yang menutupi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pengertiannya sampun, dasar hukumnya, sumber hukumnya sampun, dasar hukumnya sudah, hukumnya tadi sudah, jenengan pun ngertos bahwa hukum melaksanakan khitan itu wajib. Nah, sekarang tak rakoni jenengan sudah disunat semua belum? Sudah, masuk belum. 2 kali. Pak RT belum. Nah, sekarang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hikmahnya. Kenapa sih kita itu dikon khitan? Kenapa kita harus melaksanakan khitan? Satu, hikmahnya jemaah yang dimuliakan Allah, yang jelas ketika kita melaksanakan khitan berarti kita melaksanakan syariat Gusti Allah. Ketika kita melaksanakan syariat Gusti Allah itu menunjukkan bahwa kita hamba yang taat. Dan mudah-mudahan ketika kita melaksanakan syariat khitan ini kita bisa menjadikan hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Jadi sesamin akhirat Pak Kurniadi ini punya hujjah di hadapan Allah. Kenapa? Gusti, kula pun melaksanakan syariatmu. Syariat yang mana? Syariat khitan. Satu, untuk diriku sendiri aku ya wis
khitan, yang kedua putraku sudah tak khitan. Nah, itu insya Allah mudah-mudahan akan menjadi hujah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, hikmahnya menunjukkan kalau kita adalah hamba yang taat. Yang kedua, khitan menjadi sarana untuk sempurnanya sholat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kenapa begitu Bapak Ibu? Ketika kemudian kulit itu kita masih ada, maka kemungkinan besarnya kotoran pipis kita, ngising kita itu ada yang tertinggal. Nggih napa nggih? Jenengan ngertos Mas. Jadi ketika kemudian kulitnya belum dipotong, maka kemungkinan besarnya ada kotoran yang tertinggal di kepalanya. Ketika kemudian ada kotoran yang tertinggal ketika kita melaksanakan sholat, ini tidak sah. Kenapa? Ada najis di situ. Itulah kenapa dia harus dipotong, terbuka, maka kotoran yang terperangkap di kepalanya itu akan bersih. Nah, maka inilah kemudian yang menjadi alasan para ulama kenapa khitan itu wajib. Karena menjadi syarat sempurnanya sholat. Jadi ada satu kaidah dirumuskan para ulama, mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Tidak sempurna suatu kewajiban tanpa sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Saya ulangi, tidak sempurna suatu kewajiban tanpa sesuatu, maka sesuatu ini hukumnya wajib. Contoh sederhana, wudu. Sholat tidak akan sempurna tanpa wudu. Sholat itu sebuah kewajiban, wudu itu sesuatu. Sholat yang sebuah kewajiban ini tidak terlaksana sempurna tanpa wudu, maka wudu ini hukumnya wajib. Nah, khitan pun seperti itu. Khitan itu adalah kemudian upaya kita, ikhtiar kita untuk membersihkan agar tidak ada kotoran yang terperangkap di kepala kita itu. Nah, ketika kemudian bersih, maka sempurna juga sholat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi hikmah kenapa khitan agar sempurna sholat kita. Jadi percuma kita bolak-balik sujud, kemudian kita belum sunat, maka sholatnya belum sempurna. Jadi dikhitan dulu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang ketiga, bahwa khitan itu menjadikan kalau anak-anak di khitan itu pengalaman pribadi, percaya dirinya makin meningkat. Coba tak takoni ke tim rupanya ini. Sampean-sampean kini setelah di khitan tambah percaya diri kan? Alhamdulillah. Ini pengalaman juga ya. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang berikutnya hikmah khitan itu adalah untuk kebersihan dan kesehatan. Hari ini bangsa Eropa atau orang-orang Barat itu sudah menyampaikan manfaat daripada khitan. Mereka kemudian menyampaikan bahwa khitan itu punya segudang manfaatnya yang baik sekali untuk dilaksanakan. Maka orang-orang Barat itu banyak yang kemudian melakukan khitan. Nah, Barat baru menemukan hari ini. Sementara Islam sejak 14 abad yang lalu, bahkan sejak Nabi Ibrahim jauh sebelum Islam diturunkan, syariat khitan itu sudah ada. Jadi khitan itu hikmahnya untuk kesehatan dan kebersihan. Karena tadi, apalagi kalau sudah menikah, ketika masih ada kotoran itu berpotensi menularkan penyakit. Nah, ketika sudah disunat, maka kotoran yang terperangkap di kepala itu akan bersih dan berhubungan pun akan kemudian sehat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang terakhir, sebenarnya ini khusus ibu-ibu, tapi karena ibu-ibunya tidak ada, jadi tak pending mau. Hikmah yang kelimanya, karena tidak ada ibu-ibu. Terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus untuk Ananda Azim Rais Syiraf, pesan saya kepada Ananda, satu, sampean dirimu besok akan disunat. Maka yang pertama, upayakan jangan sampai meninggalkan sholat. Sudah sholat 5 waktu? Alhamdulillah. Mulai kalau besok sudah disunat, sampaikan ke ayah, ke ibu,
Bu, ingatkan saya untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Insya Allah siap ya, Lek? Siap. Kenapa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Amal yang pertama akan dihisab oleh Allah di akhirat nanti adalah sholat. Jadi sholat itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah pertama kali. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini juga berlaku bagi para jamaah sekalian. Kemudian yang kedua, jangan lupa ngaji, baca Quran, belajar Quran. Sudah jilid berapa nih? Sudah Quran jilid 1, jilid 5, sebentar lagi Quran dilanjutkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tak ceritani sedikit, di masjid kami Beringin Asri niku kami membentuk MBBTQ namanya, Majelis Bimbingan Baca Tulis Al-Quran. Jadi sebuah majelis yang kami bentuk untuk menampung para lansia untuk belajar membaca Quran. Dan alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini sudah berjalan 4 tahun, muridnya para lansia seperti jenengan itu. Banyak yang bilang, aku kok nyesel ya, kenapa kok baru sadarnya di waktu tua. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tapi waktu tua belajar pun itu belum terlambat ya, selagi masih ada nyawa, selagi masih ada tenaga, pintu belajar itu masih terbuka dengan sangat luas. Monggo nek jenengan mau mampir di masjid Baitus Salam Beringin Asri niku MBBTQ ada setiap malam Rabu dan malam Kamis, dan itu gratis, tidak dipungut biaya sebesar. Ustaz-ustaznya tidak ada yang digaji, pokoknya semuanya mengabdi kepada Allah. Kita sama-sama semua kemudian mengabdi untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ngaji, terus dilanjutkan sekarang jilid 5, terus Quran, kalau bisa dihafal. Insya Allah penghafal Quran itu akan menjadi ahlullah, keluarganya Allah. Mau nggak dianggap keluarga Allah? Mau. Insya Allah kalau jadi keluarganya Allah, di akhirat nanti akan mendapatkan tempat yang spesial. Kemudian yang ketiga, hormati, mengabdi kepada kedua orang tua. Jangan pernah bentah, jangan pernah bantah, jangan pernah kemudian tidak menghormati mereka. Hormati keduanya, insya Allah ketika orang tuamu, bapak ibumu ridho kepadamu, insya Allah ridho Allah akan menyertaimu. Ketika kedua orang tuamu berkahi kamu, kemanapun kamu berada, insya Allah hidupmu berkah. Itu ya. Kemudian yang ketiga, hormati guru. Jangan sampai membantah kepada gurumu. Jangan sampai kemudian gurumu diapain? Anak-anak sekarang ini masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, guru itu dianggap tidak ada nilainya. Tapi insya Allah Ananda Hashim ini tidak seperti itu. Ananda Azim ini adalah orang yang sangat menghormati gurunya. Amin Allahumma amin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ini sudah mendekati jam 9:30, saya tidak berani berlama-lama, dan saya lihat ibu-ibu itu sudah pun repot, kita pun disiapkan gitu. Memang kalau makanan ini tidak bisa ditunda-tunda ya. Saya cukupkan sampai di sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah.